Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur nikmat senantiasa kita panjatkan atas kesehatan dan berkah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan pengikutnya. Semoga kita senantiasa terjaga dan lurus dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Tetap waspada karena wabah belum berakhir. Salam stay at home di masa pandemi ini. Istiqomah dalam gerakan 5M dan jangan lupa bersenang-senanglah, karena dalam rubrik perempuan mengaji ini kita akan bertolakul ilmi dengan senang hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tentunya tetap semangat pagi dalam kajian atau perempuan mengaji dalam kajian pimpinan Aisyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga. Terima kasih sebelumnya atas atensi semuanya pada kajian pagi ini. Sebelumnya mari kita sama-sama awali kajian pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh ibunda kita Hajah Yatimatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para ibu-ibu dan para pendengar yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tidak lupa kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita berupa kesehatan jasmani dan rohani, dan iman serta Islam masih melekat di hati kita. Yang kedua, sholawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita atau ibu-ibu para pendengar ini semua termasuk pengikut Rasulullah yang setia, yang sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangannya. Maka mudah-mudahan besok di hari akhir kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu dan pendengar sekalian yang berbahagia, dalam hidup yang hanya sebentar ini, marilah kita banyak bermuhasabah tentang kewajiban-kewajiban kita, baik terhadap kepada Allah atau kepada sesama manusia, dan dalam rumah tangga. Sudahkah kita laksanakan? Kalau sudah, mari kita tingkatkan. Bagi yang belum, mari kita laksanakan. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak mengevaluasi tugas atau kewajiban kita dalam rumah tangga. Maka tema yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tanggung jawab atau kewajiban istri di dalam keluarga. Maka ibu-ibu dan para pendengar sekalian, marilah kita telaah, sudahkah ini kita lakukan. Yang pertama, kewajiban istri kepada suami. Ya, ini banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Kewajiban kita terhadap suami di dalam Islam telah memberikan tuntunan kepada kaum wanita bagaimana mereka harus bertindak terhadap suaminya dalam pergaulan rumah tangga
untuk dapat menciptakan kehidupan bersama yang utama dan serasi. Maka apa yang harus dilakukan oleh wanita terhadap suaminya itu adalah tercakup apa yang diistilahkan dengan adab wanita terhadap suami. Antara lain, yang pertama, dalam pergaulan sehari-hari, wanita yang menjadi istri harus bersikap patuh, taat, serta senantiasa hormat terhadap suaminya, dan hal itu supaya benar-benar dilaksanakan dengan tulus serta ikhlas, maupun di hadapan suami atau di belakangnya. Lalu yang kedua, senantiasa harus bersikap sopan santun, bermanis muka, ramah tamah, dengan menampakkan kecintaan dan kepercayaan yang penuh terhadap suami. Segala gerak-gerik, tingkah laku, tutur kata yang lemah lembut disertai dengan budi bahasa yang menarik bukan saja merupakan tali pengikat seorang suami kepada istrinya, tetapi juga sebagai landasan yang akan tetap mengokohkan kerukunan dan kedamaian di dalam keluarga atau rumah tangga. Lalu yang ketiga, seorang istri hendaklah senantiasa berusaha untuk memiliki gaya dan daya penarik serta tambatan hati bagi suaminya. Si istri supaya menjadi pelipur lara dikala suami menghadapi kesusahan, menjadi penenang hatinya dikala gelisah, dan menimbulkan harapan di saat si suami berputus asa. Akan pasti lebih mensukseskan di dalam berbagai kondisi dan keadaan apabila senantiasa si istri menyertai dengan adat sopan santun, basa-basi yang halus, serta budi pekerti dan akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah bersabda, khairun nisa'i mantasurruka idza absorta wa tuti'uka idza amarta wa takhfatu aibataka fi nafsika wa malika. Yang artinya, sebaik-baik istri ialah yang dapat menyenangkan hatimu, yaitu hati suami, bila kamu melihatnya dan taat kepadamu bila kamu suruh, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta bendamu dikala kamu sedang tiada di rumah. Hadis riwayat Tabrani. Nah, itulah yang ketiga. Yang keempat, menghormati kedua orang tua sendiri dan kedua orang tua suami adalah suatu kewajiban utama yang dipikulkan kepada setiap wanita Islam. Sopan santun, ramah tamah, senantiasa bermanis muka terhadap kedua orang tua sendiri, yaitu ibu dan ayah, dan terhadap kedua orang tua suami, yaitu ibu dan ayah mertua. Harus dilaksanakan oleh setiap wanita Islam, bahkan dengan disertai penghormatan dan khidmat yang melebihi daripada terhadap kepada suami. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, Tuhan memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain kepadanya, yaitu pada Allah, dan berbuat baik kepada ibu bapak. Jika seorang atau keduanya telah tua, janganlah engkau mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada keduanya, dan janganlah pula engkau hardik, dan hendaklah engkau ucapkan ya, perkataan yang terhormat atau lemah lembut kepada keduanya. Hendaklah engkau merendahkan diri karena cinta kepada keduanya, dan hendaklah engkau doakan, ya Tuhanku, berikanlah kepada keduanya, yaitu ibu dan bapakku, rahmat sebagaimana mereka mengasuhku di waktu aku masih kecil. Nah, ini ya. Selain terhadap kedua ibu bapak dan kedua mertua, menurut Islam, baik dalam hubungan berbagai kepentingan hidup maupun dalam hubungan pergaulan sehari-hari,
kita dituntut juga untuk berbuat baik dengan keluarga-keluarga yang terdekat. Bagi seorang istri, selain bersikap dan berbuat baik dalam pergaulan sehari-hari kepada kedua orang tuanya dan kepada keluarga-keluarga sendiri yang terdekat, hendaklah dilakukan juga terhadap kepada kedua orang tua suami dan pihak keluarga-keluarga dari suaminya. Dalam hubungan ini, tenggang dan perhatian terhadap kepada pihak-pihak orang tua serta keluarga si suami benar-benar harus dijaga sedemikian rupa sehingga si istri tidak dipandang berat sebelah. Jadi jangan sampai kalau orang tua kita sendiri atau orang tua istri datang atau saudaranya sendiri datang disubyo-subyo, dicepai sembarang-barang dan kalau pulang diamplopi. Tapi kalau orang tua atau mertua yang datang dan keluarga suami yang datang, ya seadanya, tidak gupuh, dan kalau pulang ucapannya hanya selamat jalan atau sugeng tindak. Ini jangan sampai seperti itu, karena itu nanti akan timbul perpecahan di dalam keluarga. Suami akan kecewa kalau orang tuanya diperlakukan seperti itu, maka terus timbul perpecahan di dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya, ya, yang kelima, ya, mengatur rumah tangga bersolek dan berhias dalam ukuran yang wajar dan pantas, yakni tidak berlebih-lebihan, merupakan suatu keharusan bagi setiap wanita Islam. Sedang bagi seorang istri, bersolek dan merias diri untuk suaminya dianjurkan oleh Islam. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa hal yang dikerjakan oleh seorang istri, jadi akan menimbulkan dosa, tapi banyak istri yang tidak menyadari. Contohnya, yang pertama adalah diajak tidur bersama, dia menolak. Alasannya macam-macam. Padahal ini merupakan dosa yang sangat besar. Kalau pada waktu itu suami murka, maka malaikat akan melaknat seorang istri itu sampai subuh. Ini dosanya sangat besar sekali. Lalu yang kedua, keluar rumah tanpa izin suami. Ini kadang-kadang ada istri yang demikian. Nah, ini mari kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita izin kepada suami kita kalau kita akan pergi kemana-mana? Lalu yang ketiga, apabila keluar rumah berlebihan dalam berhias, pakai parfum, pakai baju yang paling baik. Tapi kalau di rumah dia berpakaian serba ya seadanya, ya, pakai daster, rambutnya amburadul, baunya ndak karu-karuan. Nah, ini akan menimbulkan sakit hati sang suami. Suami melihat akan nek, ya, kalau melihat seorang istri yang demikian itu. Maka dari itu mari kita usahakan untuk berbuat yang sebaik-baiknya sehingga, ya, suami itu merasa senang apabila melihat kita. Jangan sampai malah merasa enek, ya. Jadi ini tugas kita, kewajiban kita terhadap suami kita, ya. Kecakapan mengatur rumah tangga, yaitu membersihkan rumah tangga, mengatur kerapiannya, atau kepandaian memasak serta menjahit, dan terutama mendidik anak-anak, merupakan keterampilan yang pokok bagi seorang istri atau ibu rumah tangga. Rumah tangga yang teratur rapi, yang terjaga segala kebersihannya, yang ditangani oleh seorang istri dapat menawan suaminya. Niscaya benar-benar rumah tangga itu sebagai taman penghibur jiwa bagi seorang suami. Dan sebaliknya akan sangat janggal, bahkan bertentangan dengan syariat Islam bila seorang istri keluar rumah ke tempat pesta atau pertemuan, ya, yang tidak disertai oleh suaminya, berpakaian serba indah dan berlebihan. Nah, ini mari kita mengevaluasi diri, jangan sampai seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu tadi adalah kewajiban seorang istri terhadap suami. Sekarang kewajiban seorang istri atau ibu dalam rumah tangga kepada putra-putrinya. Nah, ini, ya.
Seorang wanita Islam yang telah bersuami, yang telah beranak, khususnya yang telah menjadi ibu rumah tangga, selain dari kewajiban yang telah dikemukakan di atas, memikul pula suatu kewajiban utama dalam pergaulan sehari-hari terhadap anaknya. Bahwa pergaulan dengan anak-anak menurut para ahli di bidang pendidikan dan kejiwaan adalah harus berlandaskan tujuan untuk mendidik dengan sifat kasih sayang. Dalam hubungan ini dikemukakan beberapa dalil yang berazas hukum Islam, antara lain bahwa menurut syariat Islam, anak-anak itu adalah amanat Tuhan kepada setiap ibu dan bapaknya. Dua buah hadis berikut ini yang memberikan pedoman atau sebagai pedoman bagi orang-orang tua, terutama ibu dalam bergaul dengan anak-anaknya, yaitu yang pertama, sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisanihi, yang artinya setiap anak lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Ibu bapaknya lah yang menjadikan anak-anak itu menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lalu hadis yang kedua, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di telapak kaki ibu. Hadis riwayat Qodoi dan Khotib dan Anas dan diriwayatkan Hakim dengan mensohehkan. Setiap amanah Tuhan haruslah dijaga dan dipelihara sedemikian rupa sesuai dengan keridhaan Tuhan menurut ajaran Islam, sebagai suatu kewajiban yang penuh tanggung jawab oleh kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Meskipun kewibawaan dalam keluarga terletak pada seorang ayah sebagai pemimpin keluarga, tapi jelas dan tegas berdasar hadis-hadis yang kedua terhadap kepada pergaulan dan pendidikan sehari-hari pada anak-anaknya, ibunya lah yang benar-benar lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam pergaulan sehari-hari, setiap anak diusahakan supaya dapat merasa dan mengerti curahan kasih sayang ibu dan bapaknya. Tetapi harus dijaga jangan sampai menjurus kepada sifat memanjakan. Jika anak telah lebih dari seorang dalam segala hal dan keperluannya, supaya orang tuanya bersikap adil, sehingga di antara anak-anak itu tidak ada yang merasa lebih disayangi. Dalam pergaulan anak-anak antara sesama saudaranya, supaya diusahakan terciptanya suasana rukun dan damai dan kebebasan bergerak dalam bermain dan bergaul antara sesamanya dan atau kawan-kawan setetangga. Ini sudah tentu ya, itu semua memerlukan perhatian dan ketelitian orang tuanya, terutama si ibu, untuk mengusahakan supaya pergaulan mereka itu akan membawa jalinan yang akrab dan serasi sesuai dengan tingkat usianya. Nah, para pendengar sekalian yang saya hormati dan yang dirahmati Allah, setiap anak yang normal semenjak kecil berkeinginan berteman dengan dan bergaul dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Dari pergaulan inilah mereka memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru dan berharga yang akan membawa pengaruh secara langsung terhadap perkembangan kepribadian mereka. Mereka dapat diumpamakan sebagai tanah liat yang akan dibentuk menjadi apa? Merupakan suatu benda tertentu. Sebagaimana dikemukakan dalam hadis-hadis di atas, orang tuanya lah yang akan menjadi pembentuk terhadap anak-anaknya. Dan terutama bagi umat Islam, karena pergaulan dan kehidupan anak-anak di rumah tangga itu merupakan sekolah pertama, maka akhlak dan budi pekerti berlandaskan Islamlah yang perlu dipupuk dan dididik dalam segala gerak dan tindak pergaulan mereka sehari-hari. Dan insya Allah, jika orang tuanya, terutama gurunya yang pertama, yakni ibunya, dapat mengeterapkan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ditemukan di atas, sudah tentu
anak-anaknya akan mengikuti jejaknya, tegasnya dapat meneladaninya. Ya, peribahasa mengatakan anak ayam pulang ke lesung, anak itik pulang ke air, dan pinang pulang ke tampuknya. Jadi inilah para pendengar sekalian, kewajiban kita sebagai seorang istri, baik kepada suami atau kepada anak-anak kita. Memang sangat berat tanggung jawab istri, ya. Namun pahalanya sangat besar sekali, ya. Jangan sampai kita mengeluh sebagai seorang istri, namun harus bersyukur dijadikan seorang istri yang apabila kita ikhlas di dalam melaksanakan kesemuanya, itu pahalanya sangat besar sekali. Ini contoh, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sesungguhnya telah berkata, ya, ini nasihat Rasulullah kepada putrinya, yaitu kepada Fatimah. Pada suatu hari Rasulullah datang ke tempat putrinya Fatimah Az-Zahrah. Beliau dapati Fatimah sedang menumbuk gandum di atas lumpang batu atau kayu penggiling sambil menangis. Kemudian Rasul bertanya, apakah yang membuatmu menangis wahai anakku Fatimah? Allah tidak membuat matamu untuk menangis. Lalu Fatimah menjawab, wahai ayahanda, aku menangis karena batu penggiling ini dan kesibukanku dalam rumah tangga. Kemudian Nabi duduk di samping putrinya dan Fatimah berkata lagi, wahai ayahanda, keutamaan engkau, mintalah kepada Ali yaitu suami Fatimah, agar dia membelikan bujang untukku supaya dapat membantuku menumbuk gandum dan menyelesaikan urusanku di dalam rumah tangga. Jadi Fatimah minta tolong kepada ayahnya untuk memintakan kepada suaminya yaitu Ali untuk mencarikan pembantu atau bujang. Kemudian Nabi menjawab, kalau Allah menghendaki wahai Fatimah, tentu lumbung itu akan menggiling gandum untukmu. Akan tetapi Allah menghendaki agar ditulis beberapa kebaikan untukmu, menghapus keburukan-keburukan, serta hendak mengangkat derajatmu. Jadi dengan bekerja yang sekeras itu, intinya akan menghilangkan keburukan-keburukan atau dosa-dosa Fatimah dan mengangkat derajatnya Fatimah. Allah akan menjadikan seperti itu. Lalu yang kedua, Rasul bersabda, wahai Fatimah, barang siapa orang perempuan yang menumbuk gandum untuk suami dan anak-anaknya, pasti Allah akan menuliskan untuknya setiap satu biji satu kebaikan, serta menghapuskan darinya setiap satu biji satu keburukan, dan bahkan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah ini, ya. Lalu yang ketiga, wahai Fatimah, barang siapa orang perempuan berkeringat manakala menumbuk gandum untuk suami dan anaknya, tentu Allah akan menjadikan antara dia dan neraka 7 atau sangat jauh, ya, lubang yang sangat panjang atau sangat jauh, berarti tidak kena sengatan api neraka. Lalu yang keempat, wahai Fatimah, manakala seorang perempuan mau meminyai kemudian menyisir rambut anak-anaknya dan memandikannya, maka Allah akan menuliskan pahala untuknya dari memberi makan 1000 orang lapar dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Begitulah keutamaan seorang istri merawat putra-putrinya, ya. Lalu yang kelima, wahai Fatimah, bila mana seorang perempuan atau tidak membantu hajat tetangganya, maka Allah menghalanginya minum dari telaga Kautsar kelak di hari kiamat. Jadi tidak mau saling bantu-membantu. Yang terakhir, wahai Fatimah, lebih dari itu utamanya adalah kerelaan suami terhadap istrinya. Kalau suamimu tidak rela terhadap engkau, maka aku tidak mau berdoa untukmu, wahai Fatimah. Apakah engkau belum mengerti, wahai Fatimah? Sesungguhnya kerelaan suami adalah kerelaan Allah, sedang kemarahan suami pertanda
maraan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah ibu-ibu dan para pendengar sekalian yang berbahagia, beratnya seorang istri namun pahalanya sangat-sangat besar sekali. Maka dari itu sekali lagi marilah kita jalankan kewajiban kita sebagai seorang istri, baik kepada suami atau kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada anak-anak kita dengan rasa ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada maknanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ibu Yatimatun, tentunya materi yang luar biasa dan sangat menarik. Kami yakin bahwa teman-teman yang ada di kajian ini masih banyak hal yang perlu didiskusikan. Untuk itu kami buka pertanyaan-pertanyaan. Silakan panjenengan semua bisa menuliskan dalam WA group atau melalui audio. Kami persilahkan untuk pertanyaan dan akan ditanggapi oleh pemateri. Silakan.